Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Karlina dengan NIM 1253010167, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Dr. Muhammad Khalid SHMH, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai asas-asas hukum beserta contoh penerapannya. Nah, yang pertama ada hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat beberapa asas penting, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas etikat baik. Ketiga asas ini menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum perdata, khususnya perjanjian. Penerapannya dapat dilihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, serta pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menekankan pentingnya etikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Terus yang kedua ada hukum pidana. Hukum pidana memiliki asas yang bersifat fundamental, yaitu asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, serta asas persamaan di hadapan hukum. Nah, asas-asas ini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Contoh penerapannya terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas, pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, serta pasal 27 UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Yang ketiga ada hukum administrasi negara. Asas yang dikenal dengan cabang hukum ini antara lain asas legalitas, asas kecermatan, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut bertujuan agar tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penerapannya dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014, serta asas-asas hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUAPB) yang digunakan dalam praktik PTUN. Selanjutnya ada hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, asas yang paling menonjol adalah kedaulatan rakyat, demokrasi, dan konstitusionalitas. Nah, asas-asas ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak keluar dari konstitusi. Contoh penerapannya dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan di tangan rakyat, dan pasal 22E UUD 1945 mengenai asas pemilihan umum, serta pasal 7 UUD 1945 yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden. Yang terakhir ada hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal asas Pacta Sunt Servanda, non-intervensi, dan kesetaraan kedaulatan negara. Asas-asas ini bertujuan menjaga hubungan antar negara agar tetap saling menghormati dan tidak melanggar kedaulatan satu sama lain. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1 tentang persamaan kedaulatan negara, pasal 2 ayat 4 tentang larangan intervensi, serta Paris Agreement sebagai wujud konkret dari asas Pacta Sunt Servanda. Sebagai kesimpulannya, setiap cabang hukum memiliki asas yang berbeda sesuai dengan karakter dan ruang lingkupnya. Namun pada hakikatnya, seluruh asas tersebut saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.